Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini senang berjumpa kembali kita dalam belajar kebenaran Alkitab. Kita akan memulai persekutuan pagi kita. Kita mengangkat pujian dari Nama Yesus Terus Bersuara nomor 107, adalah sukacita di dalam hatiku. Kita akan memulaikan persekutuan kita pagi hari ini dengan doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapak Surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan, hari yang Kau berikan bagi kami lagi hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan persekutuan pagi ini dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami, dan kami tidak izinkan kuasa jahat mengganggu konsentrasi kami mengikuti persekutuan pada pagi hari ini Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian dari nomor 126, sangat besar anugerah.
Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan sapa Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah membuka jalan bagi kami untuk dapat sampai kepada Bapa dengan penuh keberanian. Kami datang pagi hari ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami untuk kami belajar dari kebenaran-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan buat kami mengerti, dan bawalah kami dan tuntun kami untuk berjalan dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan Yesus dan layani kami melalui kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dari kitab Ibrani atau surat kepada orang-orang Ibrani, pasalnya yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39, satu bagian yang cukup panjang. Tapi kita akan membacanya secara bergantian. Ibrani 10 ayat 39 di bawah tema ketekunan. Saya akan membaca ayat 19 dan Bapak Ibu akan membaca ayat 20, demikian seterusnya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa persaksian atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan orang yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu selalu mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita untuk kita belajar pagi hari ini. Saya akan menguraikan firman Tuhan ini di bawah tema jalan yang baru. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau dalam hukum perjanjian lama tidak ada seorang Yahudi pun atau seorang Ibrani di bawah hukum yang hidup di bawah hukum Taurat yang berani memasuki
tempat Maha Kudus, ya, tidak ada seorang pun. Bahkan imam yang dipilih pun dari keturunan Harun hanya bisa memasuki tempat Maha Kudus itu sekali dalam setahun. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang jalan yang baru yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Dikatakan di ayatnya yang ke-19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dan dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, untuk bisa memahami kebenaran ini, mari kita coba buka dari Markus pasal 15 ayatnya yang ke 37 dan 38. Dikatakan di sana, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nah, kebenaran ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi memberi gambaran tentang Ibrani pasal 10 yang sedang kita bahas, yang sedang kita baca. Bahwa darah Kristus berkhasiat bagi kita sehingga kita sekarang dapat memiliki atau dapat menghampiri hadirat Allah, karena tabir yang menghalangi antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu telah terbelah menjadi dua. Sebagaimana dicatat dalam Injil Markus pasal 15 ayat 37 dan 38 yang saya bacakan tadi. Sehingga kita dapat menghampiri Allah secara langsung. Jadi tabir bait Allah itu memisahkan antara ruang kudus di mana setiap orang, setiap imam bisa masuk dengan bebas sesuai dengan tugas mereka, tetapi pada ruang Maha Kudus itu hanya 1 kali setahun imam besar dapat masuk ke sana. Dan itu melambangkan hadirat Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tabir itu terbelah dua. Sehingga kebenaran itu mengajarkan kepada kita semua bahwa oleh darah Kristus kita bisa memperoleh jalan yang baru untuk menghampiri tahta Allah. Pada hari pendamaian, imam besar tidak dapat masuk ke ruang Maha Kudus jika ia tidak mempersembahkan darah korban. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dapat masuk ke hadirat Allah bukan karena darah binatang, melainkan karena darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. Saudara, kebenaran ini memiliki makna yang dalam bagi kita, bahwa melalui darah Kristus atau melalui pengorbanannya, terciptalah suatu hubungan, suatu komunikasi yang terbuka, yang intim antara kita dengan Allah. Sehingga kita bisa dapat langsung menghampiri tahta hadirat Allah tanpa lagi melalui seorang pengantara seperti imam besar. Tapi pengantara kita adalah Yesus Kristus. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, kita dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa kita dapat datang kepada Tuhan Yesus mengaku dosa kita dan Ia menyelesaikannya. Ia menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara, jika saat ini mungkin ada di antara saudara yang sedang merasa begitu frustrasi karena karena terikat oleh suatu dosa, datang kepada Tuhan Yesus. Akui dosa Anda, maka terciptalah suatu hubungan yang baru dengan Allah. Yang kedua, masih dari teks kita Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39. Yang kedua adalah undangan berdasarkan jalan yang baru. Dikatakan di ayat 22, di sana dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Ya, jadi berdasarkan jalan yang telah dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh undangan untuk dapat menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ayat 22, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Seperti saya katakan tadi, yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah itu dosa. Tetapi ketika kita mengaku dosa kita, dan kita datang kepada Tuhan Yesus mohon pengampunannya, maka kita memperoleh pemulihan hubungan dengan Allah. Sehingga kita dapat datang kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas, yang telah dimurnikan, yang telah disucikan
dan kita memperoleh keyakinan iman yang teguh. Kemudian selanjutnya dikatakan di ayat 23, undangan yang kedua adalah marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Yang menarik di sini, penulis surat Ibrani ini tidak mengatakan bahwa marilah kita teguh berpegang pada keselamatan. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita ketika kita percaya dan menerima Yesus secara pribadi kepada kita. Tetapi penulis surat ini mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, konteks dari surat Ibrani adalah, atau pembaca dari surat Ibrani adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami penganiayaan dari saudara-saudara mereka. Sehingga penulis surat Ibrani ini merasa perlu untuk meneguhkan pengharapan mereka, bahwa mereka harus berpegang teguh pada pengharapan itu. Kita telah membahas itu mungkin di pasal yang ke-6 dari surat Ibrani ini, bahwa pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar dari sebuah kapal. Kalau kapal itu melepaskan atau memotong tali jangkar, maka kapal itu akan terbawa oleh arus. Tetapi ketika kapal itu terikat pada jangkar dan jangkar itu dilepaskan atau ditaruh di dasar laut, maka memang kapal itu akan sedikit bergoyang oleh arus dan gelombang lautan, tapi dia tidak akan kemana-mana. Nah, begitu juga di sini dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengharapan itu. Jangan pernah melepaskan pengharapan itu. Karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu sesuatu yang pasti. Pengharapan itu akan menguatkan dan meneguhkan mereka di tengah penganiayaan yang mereka sedang hadapi. Undangan yang ketiga, dikatakan pada ayatnya yang ke-24. Marilah kita saling memperhatikan. Ya, marilah kita di sini merujuk pada sesama orang-orang percaya, sesama orang Ibrani yang sudah menjadi percaya. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Menarik di sini. Sesudah berada atau memperoleh jalan yang baru dengan Tuhan, dengan Allah Bapa kita di surga melalui darah Tuhan Yesus, maka kita diundang untuk hidup bersama dalam sebuah persekutuan sesama orang percaya untuk saling memperhatikan. Nah, ada istilah yang menarik dari kata saling memperhatikan di sini adalah kata nomen elelus, yang berarti bahwa perkara orang lain harus kita pikirkan. Ya, kita perhatikan perkara orang lain. Nah, ini artinya bagaimana kita hidup di jalan yang baru itu. Sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan, bukan seperti apa kepo ya istilah sekarang ini, kepo dengan masalah orang kemudian kita menggosipkannya. Bukan demikian yang dimaksud oleh penulis surat ini. Tetapi memperhatikan dengan seksama kehidupan sesama orang percaya yang ada di sekitar kita dan menolong mereka untuk terus maju. Karena mereka juga dalam penderitaan yang sama, bisa jadi mereka sudah mulai lemah dalam pengharapan mereka. Bisa jadi juga karena tekanan-tekanan penganiayaan, karena tekanan persoalan yang mereka hadapi, mereka mulai lemah dalam iman. Mereka mulai dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Maka kita sebagai orang yang sudah bersama-sama di dalam jalan yang baru itu, kita memperhatikan, saling memperhatikan. Nah, dari pembelajaran yang kedua ini kita belajar bahwa kita sebagai orang percaya harus hidup berbeda. Sebagai orang yang telah memperoleh jalan yang baru untuk bisa menghadap hadirat Allah, kita harus hidup berbeda dari orang yang lain. Yaitu kita memiliki keyakinan yang teguh untuk bisa menghadap Allah. Tidak lagi rasa, saya orang berdosa, saya nggak layak untuk menghadap hadirat Allah. Kunci masalahnya adalah kita datang, kalau kita orang berdosa, kita datang. Kita selesaikan dosa kita akui, dan kita bisa menghadap Dia dengan hati nurani yang murni. Kemudian kita
berpegang teguh pada pengharapan kita, dan yang ketiga kita menjauhkan diri, saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dan yang ketiga kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu cara untuk tetap atau cara hidup untuk tetap berada di jalan yang baru. Ayat 25 katakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saya bertanya, mengapa penulis surat Ibrani menghimbau atau mendorong pembacanya untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Mengapa? Apakah ibadah itu penting supaya kita tetap dapat bertahan di dalam jalan yang baru yang Tuhan telah buka bagi kita? Jawabannya iya. Berada dalam pertemuan atau persekutuan, berada dalam pertemuan sesama orang percaya, itu sangat penting supaya kita bisa saling mendorong, seperti dikatakan pada frase kedua, saling menasehati, ya, saling menguatkan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bagaimana saya bisa mengerti persoalan teman saya kalau saya tidak terbiasa bertemu dengan dia dan bertanya, apa persoalan kamu, supaya saya bisa doakan, paling tidak, ya. Maka pertemuan ibadah itu sesuatu yang penting. Yang kedua, bagaimana kita dapat tetap gaya hidup yang bagaimana supaya kita dapat terus berada di jalan yang baru, yaitu yang kedua, jangan lepaskan iman atau kepercayaan kita sebagaimana dikatakan pada ayat 35. Jadi ayat 26 sampai dengan ayat 34 itu berbicara tentang penghukuman, berbicara tentang betapa pentingnya kita memelihara iman. Kemudian di ayat 35 dikatakan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ya, jangan lepaskan kepercayaanmu. Karena apa? Karena situasi dan kondisi berada di tengah penganiayaan dan tekanan penderitaan, membuat mereka bisa kehilangan kepercayaan kepada Allah. Membuat mereka bisa kehilangan kepercayaan mereka pada janji-janji Tuhan. Maka penulis surat Ibrani ini menghimbau, mengingatkan para pembacanya untuk jangan pernah melepaskan kepercayaanmu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya ingat tulisan di asrama saya dulu, asrama putri, sebuah quotes dari Charles Spurgeon yang mengatakan, ketika kamu tidak ingin berdoa, kamu harus berlutut. Betul ya? Kamu harus berlutut. Ketika kita merasa tekanan begitu besar sehingga kita kehilangan kepercayaan kita lagi terhadap janji Tuhan, justru pada saat itulah kita harus membuka Alkitab, membuka firman Tuhan, dan kita menguatkan, meneguhkan kepercayaan kita melalui janji Tuhan. Justru ketika kita mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan firman-Nya, pada saat itulah kita perlu membuka Alkitab dan kita meneguhkan pengharapan kita akan Dia. Seperti yang dikatakan oleh ayat 35 ini. Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Dan ayat 36 yang ketiga dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kata ketekunan menggunakan istilah Yunani hupamone yang artinya bertahan pada posisi, tetap teguh atau bersikukuh, dan menunjukkan atau merujuk pada ketabahan dalam pencobaan, ketabahan dalam apapun yang sedang kita hadapi. Kita perlu bertekun. Supaya apa? Supaya kita tetap memperoleh atau tetap berada di jalan yang baru yang Tuhan telah bukakan bagi kita. Supaya kita dapat terus berada dalam persekutuan dengan Bapa kita di sorga, maka kita harus tetap bertekun di tengah penderitaan yang bagaimanapun. Pertanyaannya, apa implikasinya bagi kita dari kebenaran firman Tuhan ini? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, situasi kita saat ini orang-orang percaya mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan situasi dari pembaca surat Ibrani. Mereka pada saat itu mengalami tekanan, penderitaan, penganiayaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Kita saat ini sedang berhadapan dengan pencobaan dunia yang begitu luar biasa, yang sedikit perlahan tapi pasti
untuk membuat kita keluar dari pengharapan kita. Pandangan-pandangan dunia itu kan boleh, apa yang dulu tidak boleh sekarang boleh. Ya, apa yang dulu tabu sekarang terbuka, disampaikan di depan umum. Pandangan-pandangan dunia berusaha menjauhkan kita dari pengharapan kita, dari kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Pengajaran-pengajaran sesat yang ada saat ini begitu luar biasa untuk membawa kita menjauh dari kasih karunia. Maka firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita bahwa Tuhan sudah mengundang kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Maka kita perlu saat ini untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dari persekutuan sesama orang percaya. Itu sesuatu yang harus kita lakukan di tengah pencobaan untuk tidak usah lagi ke gereja, tidak usah lagi hidup dalam persekutuan. Untuk apa kita buang-buang waktu? Justru pada saat itulah kita harus membangun persekutuan dengan sesama orang percaya supaya kita bisa saling menasehati, saling memperhatikan, saling menguatkan. Bahkan Alkitab katakan di frase berikutnya dari ayat 25, semakin giat melakukannya. Dan yang kedua, kita tidak melepaskan kepercayaan kita kepada janji-janji Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah tetap bertekun. Supaya manakala dia datang untuk menjemput kita, kita dalam keadaan setia. Kalau saya mau membahas lebih jauh lagi, upah dari orang yang keluar dari jalan yang baru ini, dikatakan di ayatnya yang ke-31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Sebaliknya Alkitab juga berbicara tentang upah, dikatakan di ayatnya yang ke-35, frase yang kedua, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36 frase kedua, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin saat ini saudara sedang dalam penderitaan karena sakit penyakit, karena tekanan ekonomi, karena masalah yang tidak kunjung selesai. Firman Tuhan ini kiranya menjadi jawaban untuk tetap bertekun, tidak melepaskan kepercayaan kepada janji Tuhan, karena Ia yang menjanjikannya setia, kata firman Tuhan. Dan pada saatnya Anda akan memperoleh upah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu. Firman-Mu senantiasa up to date, tepat sesuai dengan apa yang kami sedang hadapi saat ini. Dan jikalau ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami penderitaan, karena sakit penyakit, karena persoalan yang tidak kunjung selesai, karena apapun, dan kepercayaannya terhadap janji Tuhan mulai hilang, kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan peneguhan lagi, dan firman Tuhan ini menjadi jawaban. Karena upah yang akan kami dapatkan ketika kami tetap bertekun dalam persoalan dan tekanan yang sedang kami hadapi, kami akan menerima upah sesuai dengan janji-Mu. Karena Engkau yang menjanjikannya setia, Engkau bukan manusia yang berdusta, Engkau akan menggenapinya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menerima firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin pagi hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Biarlah kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan minta Tuhan untuk memampukan kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya sampai jumpa kembali dalam episode Bekal Belajar Kebenaran Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.